yang tinggal hitungan kurang lebih setengah bulan lagi begitu ya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk memanfaatkannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia RRI Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jadi alhamdulillah kita sekarang masih berada di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Dan Ramadan telah berlalu separuhnya, sisa separuh lagi atau kurang dari itu. Tentunya sebagai orang yang oportunis ya, jadi kita semuanya diperintahkan oportunis. Gak cuma dunia saja, akhirat pun kita diperintahkan untuk yang oportunis, cari kesempatan dalam kesempitan. Sebagaimana orang bisnis ingin kaya, maka kita pun sebagai orang yang mengejar bisnis akhirat, kita juga ingin kaya sekaya-kayanya. Dan Ramadan ini, subhanallah, adalah bulan ampunan. Rasul SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan dengan iman kepada Allah, ihtisab berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya peluang diampuni dosa seorang hamba, seorang muslim di bulan Ramadan sangat besar sekali. Bisa jadi dia sejak awal Ramadan sudah diampuni dosanya, bisa jadi hari keduanya diampuni dosanya, bisa jadi malam ketiga, malam keempat, atau bisa jadi tiap malam dia diampuni dosanya dan dicatat sebagai penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwabus sama. Jika sudah masuk Ramadan, pintu-pintu langit dibuka. Jadi sekarang kita yakin, seyakin-yakinnya, pintu langit terbuka, pintu surga terbuka. Wa ghulliqat abwabul jahannam, pintu-pintu jahanam ditutup. Wa sulsilatis syayatin, setan-setan dirantai. Sehingga spirit kita beribadah di bulan Ramadan jelas akan beda dengan spirit kita ketika di luar bulan Ramadan. Makanya puasa kita di Ramadan sangat kita bersemangat, sangat mudah, sangat ringan dibandingkan dengan puasa di luar bulan Ramadan. Karena 3 faktor tadi. Dan kesempatan untuk diampuni dosa terbaik itu adalah bulan Ramadan. Kalau harian yang terbaik adalah hari Arafah. Tapi kalau sebulan penuh adalah bulan Ramadan, di mana setiap malam, setiap hari kita ada peluang untuk diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang kita dicatat sebagai penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun koreksi saya pribadi kepada kebanyakan manusia, kebanyakan orang adalah harapan cepat-cepat Ramadan kelar menuju hari kemenangan. Ini yang paling banyak diharapkan oleh manusia pada umumnya. Banyak yang meyakini Idul Fitri artinya apa? Kembali suci. Jadi seakan-akan kalau sudah masuk satu Idul Fitri, otomatis suci. Mau dosanya menggunung kayak apapun, otomatis suci. Saya nggak tahu keyakinan seperti itu dapatnya dari mana. Waktu dan tempat itu tidak menyebabkan orang itu otomatis terampuni dosanya. Sekarang kita masuk di Ramadan. Ramadan itu bulan berkah. Apakah otomatis manusia itu diampuni dosanya? Tidak. Rasul SAW memberikan catatan. Ente pengen diampuni dosanya, man shoma, siapa yang berpuasa. Jadi ada catatan di situ, siapa yang berpuasa. Jadi bukan Ramadannya yang mengampuni dosa-dosa, bukan. Tapi apa? Perbuatan kita, amal soleh kita. Sehingga 1 Syawal itu dia tidak mengampuni secara otomatis, bukan. Kemenangan tanggal 1 Syawal itu karena
amalan kita di Ramadan tadi. Man shoma Ramadana, ada 3 hadis di situ. Man shoma Ramadana, hadis kedua. Man qoma Ramadana, hadis ketiga. Man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang qiyam atau tarawih selama Ramadan, siapa yang qiyam ketika malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar hanya ada di Ramadan saja. Iman dan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Artinya, kalau Ramadan kok kakinya kelihatan di warung dari dalam ditutupi tabir itu. Kemudian dia mengatakan kita menuju hari kemenangan. Itu hari kemenangan bukan untuk Anda. Jadi kasihan Anda terprovokasi oleh setan, oleh iblis tadi. Yang inginnya iblis itu, hamba itu tidak mau beramal soleh, tidak mau tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persepsi Anda salah. Hari kemenangan tadi tanggal 1 Syawal, Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung, sungguh telah menang. Aflah di sini surat Al-A'la juz 30 ya. Qad aflah, sungguh telah menang. Siapa? 3. Man tazakka, orang yang bayar zakat ya, karena setelah Ramadan selesai kita bayar zakat fitrah. 1. Kedua, wa dzakara isma rabbih fasalla, zikir, menyebut nama Allah Ta'ala, karena setelah Ramadan selesai kita diperintahkan berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita diperintahkan zikir takbir ini yang banyak. Walitukmilul iddata, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan tadi sampai selesai, habisin takbiran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang tidak Ramadan, tidak puasa Ramadan, tidak qiyam tarawih Ramadan, tidak qiyam Lailatul Qadar, ya kemenangan apa buat dia? Bukan kemenangan itu. Ada tertipu oleh tipu daya setan yang halus tersebut. Lah tadi katanya Ustadz, setannya dirantai sama Allah Ta'ala. Iya, setan dirantai sama Allah Ta'ala. Tapi setan yang di tubuh kita yang namanya jin korin itu gak dirantai ketika Ramadan itu. Dalilnya apa? Hadis Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi alaihi salatu wasallam, ketika mengunjungi Nabi waktu itu sedang iktikaf di masjid ya, malam-malam. Sofiyah datang, habis itu Sofiyah ngobrol sebentar dengan Rasul alaihi wasallam yang merupakan suaminya. Habis itu Sofiyah pamit balik, Rasul mengantarnya. Ketika sampai di depan pintu masjid, ternyata ada 2 sahabat Ansor yang lewat. 2 sahabat Ansor yang lewat ini melihat Nabi bersama seorang cewek, yang namanya malam gelap ya, apalagi bajunya orang Arab ini hitam ya, kelihatan. Lari mereka cepat-cepatan pergi. Apa kata Nabi? Ala rislikuma, berhenti di situ. Innahal Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ini adalah Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, bintu Huyai bin Akhtab, istri saya. 2 sahabat Ansar tadi kan merasa gak enak ya, tertuduh ya. Subhanallah, wahai Rasulullah, kita gak ada perasaan apa-apa tadi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Inna syaitan, sesungguhnya setan itu yajri min ibni Adam, dia mengalir di anak Adam majrad dam, di aliran darahnya. Dan saya khawatir an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Saya khawatir setan melemparkan keburukan di hati kalian berdua. Nah, berarti Ramadan masih ada tersisa 1 setan. Setan siapa? Setan yang ada di dalam tubuh kita yang mengalir di darah kita. Ini gaib ya. Perkara gaib ini mau dites pakai ilmu medis atau ilmu apapun gak bakal ketemu. Kenapa? Ini ilmu gaib. Jadi ketika Nabi mengabarkan setan ada di aliran darah kita, berarti ada.
itu setan yang tiap hari mendampingi kita sampai kita mati. Tugasnya dia adalah menjerumuskan kita ke kemaksiatan, ke kekufuran, kepada kesyirikan, kepada pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan Ramadan masih ada setan yang tersisa tersebut yang masih mengganggu, walaupun gangguannya tidak sedahsyat jika di luar Ramadan. Jadi catatan saya yang paling penting di sini adalah kita wajib sadar, 1 Syawal itu Idul Fitri, artinya bukan kembali suci. Artinya apa? Idul Fitri, fitr itu dari kata-kata fitrah, fitrah itu dari kata-kata iftar. Iftar artinya apa? Berbuka. Artinya setelah Ramadan selesai ya kita berbuka. Dan itu dirayakan oleh kaum muslimin, dirayakan dengan Idul Fitr. Makanya zakat fitrah, Idul Fitrah ya sama aja maknanya. Zakat fitrah berarti zakat karena kita sudah selesai, sudah berbuka dari bulan Ramadan itu sendiri, maka kita bayar zakat fitrah. Idul Fitr sama, karena kita sudah selesai di Ramadan, maka kita merayakan hari kemenangan tersebut, kita berbuka. Hari itu kita sudah tidak puasa lagi. Makanya orang yang berangkat menuju ke musola, tempat sholat Id, itu disunahkan, diperintahkan makan dulu sebelum dia sholat, untuk mempertegas pagi itu saya benar-benar sudah tidak berpuasa ya, karena bawaannya orang puasa itu enak. Kita pengennya apa? Puasa terus kan gitu kan? Iya. Makanya sunnahnya seperti itu. Jadi sekali lagi, Idul Fitri, hari kemenangan, itu bagi orang-orang yang mereka telah berpuasa Ramadan, kemudian mereka telah melaksanakan qiyam Ramadan, kemudian mereka telah melaksanakan apa? Qiyam Lailatul Qadar. Itu mereka telah menang. Qad aflah, mereka telah menang. Kemudian Idul Fitri itu sendiri, waktunya itu dimulai dari maghrib sampai sholat. Ayat ini yang tadi saya bacakan, qad aflaha man tazakka, telah menang orang yang bayar zakat. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan dia zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Fa shalla, kemudian salat Idul Fitri. Jadi rangkaian Idul Fitri itu 3 tadi. Cuma di negeri kita kebanyakan rangkaian Idul Fitri itu dimulai setelah sholat. Kembali, dulu saya pas itu mas, jadi saya dulu kan di Madinah 10 tahun. Nah saya bawa istri ke Madinah, otomatis tidak bisa pulang ya, karena biaya tiketnya juga lumayan mahal. Akhirnya di Madinah sana kita Idul Fitri di sana, Idul Adha di sana. Setiap habis sholat Idul Fitri itu kota Madinah sepi, gak ada apa-apa. Jadi gak seperti kita di sini ya, halal bihalal, open house. Kita nelongso di sana. Kok gini ya Idul Fitri di Mekah Madinah. Jadi saya juga pernah Idul Fitri di Mekah sama istri juga, sama 3 anak. Ternyata habis sholat Idul Fitri di Mekah ya sepi, gak ada apa-apa. Jadi karena memang Idul Fitri itu hakikatnya apa? Dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan tadi, kita takbiran, kita bayar zakat fitrah, kemudian sholat, setelah sholat ya selesai. Ya, itu hakikatnya Idul Fitri. Makanya kalau kita belum jalan-jalan ke sana, kita belum tahu. Ya. Tapi yang sudah ke sana tahu kok gini Idul Fitri. Nah, setelah kita buka dalil-dalil yang ada, oh ternyata benar Idul Fitri ternyata memang seperti itu. Nah, yang besar itu ya hari raya yang besar kapan? Dzulhijjah tadi. Yang apa? Idul Adha. Kan kita menyebutnya hari besar ya. Hari raya besar ya karena memang dia besar, betul besar. Dimulai dari tanggal 9 Arafah, kemudian Idul Adha 10, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13. Ini hari-hari kita takbiran terus. Nah, takbiran itu menunjukkan kita sedang berhari raya. Jadi konteks hari raya kita itu ada pada takbirannya, bukan pada halal bihalalnya. Nah, di tempat kita kan halal bihalal itu adalah hari rayanya. Padahal di syariat hari raya adalah takbiran. Nah, karena kebanyakan manusia kurang paham,
substansi hari raya ada pada takbiran, karena takbiran itu adalah i'la kalimatillah, meninggikan kalimat apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Allah, Allahu Akbar di mana-mana menggema. Jadi nama Allah itu tinggi di mana-mana. Itu bahagianya kita di situ. Nah, karena kebanyakan manusia tidak paham substansi ini, akhirnya apa? Malam takbiran yang takbiran kaset. Mestinya kan lidah kita yang takbir, kita bertakbir, Allah yang nyuruh litukabirullah wa litukabirullah ala ma hadakum. Kita diperintahkan takbiran setelah kita selesai Ramadan, wa litukmilul iddata wa litukabirullah ala ma hadakum. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, paginya karena takbiran itu kurang begitu substansial banget bagi kebanyakan orang karena nggak paham tadi, akhirnya takbirannya kalau pegang mic saja. Kalau nggak pegang mic pada nggak mau takbiran. Ini sangat rugi. Karena apa? Ini adalah ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala dan Allah suka namanya disebut-sebut. Sebagaimana kita kalau nama kita disebut-sebut, kita senang atau enggak? Ya, Mas Rifki, Mas Rifki ya? Ya, Mas Rifki. Jadi satu Tuban semuanya menyebut namanya Mas Rifki. Senang atau enggak? Senang sekali. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah yang lebih tinggi daripada itu semuanya. Dan itu sebetulnya yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu catatan ya. Jadi yang tadi saya putar-putar tadi, intinya di mana adalah bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Jangan sia-siakan yang tersisa ini. Peluang kita diampuni setiap malam, setiap siang, mansoma, karena siapa yang berpuasa kan siang hari, otomatis kesempatan diampuni ada pada siang hari. Mankoma itu malam hari, maka kesempatan diampuni ada pada malam hari. Bahkan Rasul mencela rohima anfu rajulin, celaka bagi seseorang Ramadan pergi dan dia walam yukfar lahu, dan dia belum diampuni. Artinya kemenangan itu ada pada Ramadan itu sendiri, tidak pada satu Syawal. Satu Syawal itu tidak ngefek bagi siapapun, karena waktu dan tempat itu tidak mensucikan manusia. Sebagaimana Mekah, di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Mekah mensucikan Abu Lahab, Abu Jahal? Kan tidak. Waktu yang mulia juga tidak mensucikan manusia. Yang mensucikan manusia adalah amal ibadah dia, amal ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amal soleh dia. Makanya Rasul senantiasa mengajarkan kita amal soleh, amal soleh, amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau tidak kalian aku tunjukkan sebuah bisnis besar, dengan itu kalian selamat dari azab Allah yang sangat pedih sekali. Tu'minuna billah wa rasul, kan beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan berbagai macam amal soleh yang telah ditunjukkan dan diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pada momen berpuasa itu kita diperintahkan memperbanyak ibadah. Yang namanya ibadah itu inti fokusnya ada pada 3: memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, dan memperbanyak apa? Tilawah, baca Quran. Makanya orang berpuasa itu dilarang fala yarfuth wala yaskhab, jangan berkata-kata yang kotor, jangan berbuat yang jahil, yang bodoh, yang dolim, karena itu tidak bermanfaat untuk puasa seseorang. Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu, jika ada yang ngajak geger, ada orang yang mencela, ngolok-ngolok, nak mancing kita untuk berdebat ya, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan ini mru'un shaim, saya sedang berpuasa marrotain, 2 kali, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena kita sedang beribadah, kita fokus mencari ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hari ini kata-kata ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kurang menyengat di dalam hati kebanyakan manusia. Kata-kata surga neraka, kata-kata surga kurang menarik sekarang. Kata-kata neraka tidak begitu menakutkan bagi manusia hari ini. Kenapa? Para ulama menyebutkan kenapa manusia tidak ada kerinduan kepada akhirat, tidak ada kerinduan kepada surga, karena manusia sudah kadung membangun dunia mereka, mengindahkan dunia mereka. Nah, sekarang sudah rumahnya bagus, sudah seperti surga rumahnya ini, kemudian sering jalan-jalan ke tempat yang indah, ya kira-kira surga sudah gak punya tempat di hatinya. Makanya orang yang kaya itu pengen selama-lamanya di dunia, orang yang melarat pengen cepatnya mati, gitu.
Ya, jadi makanya dulu para sahabat rata-rata melarang mereka, sehingga mereka mudah untuk diajak berjuang menuju kepada harapannya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diperintahkan zuhud ya. Kita punya duit banyak. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu itu punya duit banyak, tapi tidak yang jalan-jalan flashing atau apa ini? Vacation. Vacation ya namanya. Sukanya jalan-jalan, pamer kekayaan, pamer kemewahan, liburan dan yang lain-lain. Itu jelas akan membuat hati kita keras, kita kurang berharap untuk surga. Jadi kaya itu diperbolehkan dalam Islam, tapi jangan dipakai untuk dinikmati betul-betul. Karena kalau kita menikmati dunia ini, kita nanti lupa akhirat. Kita nanti nggak ada harapan. Saya pengen surga, Mas pengen surga apa? Firdaus, oke. Masih ada harapan. Ini orang Islam ketika ditanya pengen surga apa? Firdaus, pengen surga Roya, pengen surga ini, surga ini. Subhanallah, karena mereka masih ada harapan. Karena apa? Di dunia masih melarat kan gitu. Di dunia masih dalam kondisi berkekurangan, kurang punya ini, bahkan orang kaya pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibuat mereka juga bersedih, galau. Nanti bagaimana mengamankan aset saya taruh di mana, di bank Swiss atau di mana? Semua nggak ada yang aman. Mau yang miskin, mau yang kaya, semuanya tidak ada yang aman. Supaya apa? Kita sadar dunia betul-betul bukan tempat tinggal kita. Dunia itu betul-betul tempat kita mampir. Kan kita cuma 60-70 tahun di dunia ini. Biar kita ada rasa rindu kepada tempat yang betul-betul aman. Kita nggak perlu nimbun aset lagi. Kalau di dunia kan jenengan dengar emas naik kan pengen beli emas ya, menimbun emas, pengen beli antam, pengen bingung sekali orang kaya itu. Itu fungsinya biar kita itu tidak kedonyan, tidak menjadi hamba dunia. Kita sadar tujuannya kita disuruh pakai akal kita disuruh persiapan dunia ini bukan ending kita, bukan tempat tinggal kita, bukan mustaqor kita. Mustaqor kita, tempat aman kita. Pertama kali kita masukkan kaki kita ke dalam surga, itulah kita sudah aman. Aset kita aman, istri kita aman, gak bakal digoda orang itu di surga. Bidadari yang cantiknya Masya Allah, itu kalau dia muncul di dunia akan menerangi seluruh langit yang ada sekarang ini. Itu nikmatnya di akhirat. Makanya manusia, dunia yang kita punya ini, kita punya HP, kita punya mobil dan yang lain-lain, itu jangan terlalu dibanggakan, jangan terlalu dipamerkan. Itu gak ada manfaatnya. Baju yang mewah itu gak ada manfaatnya. Kita di dunia punya baju, bajunya dicuci. Di surga gak ada kayak gitu. Kita minum susu di dunia, habis itu habis. Di akhirat sungai susu di akhirat itu. Kita di dunia beli madu mahal, madu 2 juta 1 kilo. Madu apa itu 2 juta 1 kilo? Madu Yaman, madu Arab 2 juta 1 kilo sampai 5 juta 1 kilo itu mahal. Di surga sungai madu. Di dunia kita gak boleh minum khamr. Di surga ada sungai khamr, minuman keras, bebas. Nah, kenapa manusia masih mikirkan dunia, menimbun aset untuk dunianya. Dunia kita akan tinggal pergi. Kita kaya itu paling mulai usia 40 tahunan. Usia 25, 30 jarang yang kaya. Orang kaya itu rata-rata 50 ke atas baru kaya. Jadi kalau sudah 50 tahun sisa berapa hari? Begitu manusia yang masih mengejar apa? Mengejar dunia dan dunia. Makanya adanya Ramadan ini kesempatan yang Allah ulang-ulang terus. Ayo kita panen pahala, jangan disia-siakan. Ramadan kita sisa sedikit lagi. Dan endingnya dan intinya amal soleh itu ada di endingnya tadi. Ending kita baik, maka amal soleh kita baik. Jadi kalau kita di awal-awal masih santai, leha-leha, soft, sholat tarawih masih banyak yang mulai mundur, bukan mundur ya, maju ya karena jumlah zamannya berkurang. Maka kita di 10 yang terakhir ini atau 13 yang terakhir ini
Bismillah, ayo Bismillah kita kembali ke masjid-masjid Allah Ta'ala. Kita ramaikan, makmurkan masjid-masjid Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah, ketaatan kepadanya. Dzikir, tilawah, membaca Al-Quran, yang dimana satu huruf alif lam mim, alif itu harfun, lam itu harfun, mim itu juga harfun, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan emas ini karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih dapat Ramadan lagi atau tidak. Tapi intinya kita itu bisa beramal soleh itu atas bantuan kekuatan dari Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Makanya setiap kali kita mau beramal soleh kita baca Bismillah dengan nama Allah, artinya kita meminta bantuan Allah Ta'ala untuk memulai amal soleh ini. Itu maknanya Bismillah seperti itu. Jadi Bismillah itu bukan mantra ya, tapi Bismillah itu apa? Kita minta isti'anah, kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk kita diberikan kekuatan. Kita nggak ada bantuan dari Allah Ta'ala, mungkin kita malas atau ada telepon mendadak sehingga kita tidak bisa beramal soleh. Banyak sekali gangguan dari amal soleh itu. Jadi semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan memasuki 10 yang terakhir bulan Ramadan itu sendiri. Nah, perintahnya ketika mendekati 10 yang terakhir bulan Ramadan ini ada sebuah sunnah ya. Sunnahnya apa? Ini saya bacakan. Ini saya bawa kitab Sahih Bukhari, kitab Al-I'tikaf. Bab yang pertama, bab al-i'tikaf fil ashril awakhir wa al-i'tikaf fil masajid kulliha. Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, bab al-i'tikaf, bab i'tikaf di 10 yang terakhir dan i'tikaf di semua masjid. Alias kalau tempat itu disebut sebagai masjid, maka sah bagi kita i'tikaf di tempat tersebut. Definisi masjid itu apa? Definisi masjid adalah bangunan yang dipakai sholat 5 waktu berjamaah, itu namanya masjid. Cuma di tempat kita, kalau kecil dinamakan musola, kalau gede dinamakan sebagai masjid. Itu hakikatnya masjid semua, paham ya? Hakikatnya masjid semua. Musola itu yang di dalam rumah untuk istri. Jadi istri nanti kan rumah itu kita bangun rumah, biasanya ada ruang khusus untuk sholat ya. Itu namanya musola. Nah, itu namanya musola. Tapi kalau yang ada adanya 5 kali berjamaah orang rame-rame, itu namanya masjid, mau besar mau kecil. Jadi saya di Madinah itu nggak menemukan bangunan yang namanya musola, nggak ada. Semuanya masjid, mau gede mau kecil semuanya masjid. Cuma yang dipakai Jumatan namanya jami. Ya, yang pakai Jumatan namanya jami. Jadi di sini Bukhari mengatakan intinya i'tikaf itu dikerjakan di 10 yang terakhir, dikerjakan di masjid-masjid Allah Ta'ala yang ada semuanya, alias bisa di semua masjid. Qala haddatsana Ismail bin Abdullah qala haddatsani Ibnu Wahb an Yunus anna Nafi'an akhbarahu. Dari Yunus bahwasanya Nafi' ini muridnya Abdullah bin Umar. Nafi' mengabarkan kepada Yunus al-Aili dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Laitsu an Uqail an Ibnu Syihab an Urwata Ibni Zubair an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi, istrinya Nabi alaihi salatu wassalam, anna Nabiyya, Aisyah menyebutkan apa? Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kana ya'takiful ashrul awakhir, i'tikaf di 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau alaihi salatu wassalam. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya i'tikaf setelahnya. Qala haddatsan Ismail qala haddatsani Malik an Yazid bin Abdullah bin Al-Had an Muhammad bin Ibrahim bin Haris At-Taimi
an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awsat. Awal-awalnya dulu Nabi itu iktikafnya di 10 yang pertengahan Ramadan. Jadi Ramadan itu ada 10 pertama, 10 kedua, 10 yang terakhir. Nah, Nabi iktikafnya di 10 yang pertengahan. Fa'atakafa aman, maka beliau iktikaf setahun. Hatta idza kana lailata 11 sampai kemudian ketika masuk di malam 21 wahiyal lailatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafi, yaitu malam yang subuhnya beliau keluar dari i'tikafnya. Qala, beliau bersabda, man kana i'takaf ma'i, siapa yang i'tikaf bareng saya, falya'takif al-ashr awakhir, maka hendaknya dia i'tikaf di 10 yang terakhir. Faqad uritu hadhihi lailah, aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar ini. Tsumma unsituha, kemudian aku dilupakan Allah Ta'ala malam itu kapan terjadinya. Wa qad ra'aituni, malam Lailatul Qadar itu aku melihat diriku asjud fi ma'watin, saya sujud di air campur dengan tanah becek. Min sabihatiha, ketika subuhnya. Jadi dulu Masjid Nabawi itu belum ada keramiknya atau tekelnya ya, sehingga sujudnya masih di tanah gitu. Jadi ketika hujan ya Nabi sujudnya di atas apa? Tanah yang becek. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan usahakan cari di malam-malam yang ganjil. Famataratis samatil kalailah, maka langit pun menurunkan hujannya pada malam itu. Wakanul masjid ala aris, dan masjidnya itu masih pelepah korma gitu ya. Maka akhirnya airnya pun juga tembus ke dalam masjid. Artinya apa? Artinya di 10 yang terakhir kita disunnahkan iktikaf. Jadi pertanyaan yang berat sekali bagi para bisnismen yang punya toko di pasar maupun yang intinya punya usaha lah. Ustaz, ini kita gimana ini? Ya kalau usahanya pas lagi rame-ramenya di 10 yang terakhir, ya mau gimana lagi? Tapi ya usahakanlah sekali seumur hidup gitu iktikaf kan. Masa kita sudah diberikan kekayaan kayak gini masih kurang gitu. Saya alhamdulillah ada kesempatan iktikaf terus ya, karena saya bukan bisnismen ya. Saya cuma ustadz di sekolah, di pondok, atau dosen di kampus. Kalau sudah masuk yang 10 terakhir libur, alhamdulillah itu nikmat bagi saya. Tapi yang lain kan tidak semua rezekinya seperti saya. Otomatis kondisi manusia masing-masingnya sesuai dengan kadar kemampuannya, tidak dipaksakan. Toh iktikaf itu juga sifatnya sunnah. Dan mencari nafkah hukumnya wajib. Jadi yang wajib diutamakan daripada yang sunnah. Tapi intinya Nabi setiap tahun iktikaf di 10 yang terakhir. Beliau wafat, istri-istrinya iktikaf di 10 yang terakhir. Dan para sahabat juga iktikaf di 10 yang terakhir. Artinya mereka bisa. Kalau mereka bisa, ya berarti sebetulnya kita pun bisa. Tidak ada halangan. Itu cuma alasan sebetulnya, paham ya? Itu cuma alasan. Wong bos itu sudah punya pembantu banyak, ngapain dia masih mikir cari duit itu kan bisa ditinggalkan, bisa dikontrol dari dalam masjid. Kontrol gini, jadi misalnya ada sesuatu nanti keluar dari masjid, di pintu masjid gitu sambil kode-kode gini sama pegawainya di kantor atau di perusahaan, kan bisa sebetulnya. Jadi intinya kita ini mau serius atau mau cari alasan? Kalau mau cari alasan ya sampai mati kita akan beralasan terus. Dan ini sunnahnya Nabi seperti itu. Dan kenapa beliau iktikaf? Dalam rangka mencari Lailatul Qadar, yang dimana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih utama, lebih afdol daripada daripada beramal soleh 1000 bulan. Kan sayang kalau disia-siakan. Oke. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Setelah ini saya kembalikan kepada pembawa acara. Sebetulnya kalau mau ngomong lagi ya masih bisa disampaikan lagi, tapi intinya waktunya memang sebatas ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara.
Baik, terima kasih Ustadz Yusuf untuk banyak sekali ilmu yang sudah diberikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin yang ingin saya perdalam lagi ya Ustadz Yusuf, di 10 malam terakhir atau di malam itikaf tadi yang sudah dijelaskan, itu kita apa aja sih yang bisa kita kerjakan, kita lakukan selama 10 malam Oke. terakhir? Intinya kan ibadah ya. Namanya ibadah tadi apa? 3, 1, Ya, mau sholat ya. Jadi memperbanyak sholat. Misalnya sekarang ya sholat duha sampai duhur. Nanti habis duhur ya sholatnya sholat mutlak gitu. Asar jeda berhenti sampai maghrib. Habis maghrib masih bisa sholat apa? Sholat sunnah lagi. Jadi sholat itu kalau kita mau kerjakan banyak. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam sehari sholat sunnahnya 300 rakaat. Nanti bisa bayangkan itu. Berarti sempat kerja atau enggak itu? 300 rakaat itu. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi artinya kita diperintahkan memperbanyak amal soleh. Ya tilawah Quran, baca Quran, kita capek dzikir subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini ibadah. Jadi ibadahnya 3 itu, sholat, dzikir, baca Quran. Dan yang paling utama adalah sholat tadi. Itu yang diperintahkan. Nah, karena kalau kita tidak fokus di masjid, beda loh kita ibadah di masjid sama di ibadah di luar. Seperti kita di sini ya. Ini kan jelas rasanya beda. Atau jadi kan mau sholat di sini, kan juga gak enak ya. Tapi kalau di masjid, sholat, dzikir, baca Quran, karena masjid adalah khair buq'ah, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi yang masjid tadi. Orang tidak teriak-teriak, orang tidak berdebat, orang tidak tawar-menawar, orang tidak geger, tidak marah-marah. Jadi tempatnya nyaman, enak dipakai untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya itikaf itu adalah kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan adalah momentum apa? Kita menabung pahala sebanyak-banyaknya. Dan di malam harinya, jadi begadang jangan begadang itu betul ya. Itu sering kita dengarkan, begadang jangan begadang, karena Nabi kita nyuruh kita habis isya jangan ngobrol, usahakan langsung tidur. Kecuali Ramadan setiap malam kita diperintahkan memperbanyak begadang. Begadang itu apa? Sholat. Jadi Rasul itu 11 rakaat itu selesai menjelang subuh. Nah, kita sekarang rata-rata jam berapa? Jam 8 selesai. Jam 8 selesai. Nabi alaihissalam sampai Hudzaifah saja pengen kabur gitu. Karena apa? Baca Al-Baqarah, habis itu baca An-Nisa, baca Al-Imran, panjang bacaannya. Selesainya menjelang subuh. Jadi intinya kita Ramadan itu istilahnya ya bulan jor-joran atau mati-matian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ketika 10 yang terakhir ya malam itu dipakai full time untuk sholat sebetulnya. Tapi sekarang kayaknya nggak mungkin. Paham ya? Makanya sebagai masjid itu mengadakan sholat malam itu jam 1, jam 2. Kenapa? Ya sebetulnya sunnahnya ya dari habis isya tadi sampai menjelang subuh tadi. Tapi sekarang nggak bakal mampu seperti itu. Makanya sebagian memilih jam 11 atau jam 12 atau jam 1. Ahlan wa sahlan, nggak ada masalah, itu semuanya berusaha untuk beramal soleh. Jadi kita boleh begadang itu cuma di bulan Ramadan pada malam-malamnya. Itu saja. Selain bulan Ramadan kita tidak diperkenankan begadang. Sebaiknya apa? Habis isya segera tidur biar nanti kita seperti malam terakhir bisa bangun untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Mungkin terakhir untuk menutup jumpa kita di kesempatan Mutiara pagi hari ini, hal apa yang ingin ditekankan, disampaikan sebagai penutup di pagi hari ini? Silakan. Sebagai penutupnya kembali kepada awal tema yang tadi saya bahas, Ramadan bulan ampunan. Ini intinya di situ. Dan kemenangan kita bukan karena waktu dan tempat. 1 Syawal itu bukan kemenangan secara dat, tapi dia kemenangan bagi orang-orang yang mau berpuasa dan qiyam Ramadan dan qiyam pada malam Lailatul Qadar. Dia beramal soleh, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, berpuasa, dia bersedekah, karena Nabi alaihissalam juga memperbanyak sedekahnya di bulan Ramadan. Itulah kemenangan yang nyata.
bukan Idul Fitri kosong-kosong bagi yang tidak berpuasa. Mari kita lanjutkan puasa kita, mari kita lanjutkan amal soleh kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Ramadan selesai, kita semuanya sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala, dan kita diberikan derajat surga yang paling tinggi, kalau bisa surga firdausnya Allah Ta'ala, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, insya Allah banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dan pastinya bermanfaat untuk kita, dan tentunya bisa semakin menambah iman dan juga menambah semangat kita dalam beribadah di sisa bulan Ramadan ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Muhammad Yusuf Rustam BAMA yang sudah hadir dan memberikan banyak sekali ilmu di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti warta pagi.